Selamat datang di episode kedua dari Exit Podcast Extrovert Introvert. Prok. Masukin efek tepuk tangan gitu. Ini terngiang-ngiang angin sepoi-sepoinya masih ya. Oh iya, masih ada angin. Masian. Masih belum punya budget. Betul, Iya. masih belum ada budget. Jangan tengkar. Pokok Jadi, aduh banyak internal Iya, jokes yang internal belum jokes. kita publish ke teman-teman. mungkin perlu dijelasin dulu kali backgroundnya Reza sebagai anak daerah Bener yang juga. introvert, Mas Jo sebagai Oh iya bener, boleh juga tuh. Tapi Iya. tadi masuknya ke introduction, tapi nggak apa-apa. Di episode kedua aja kita jelasin, kita tebelin. Masih sama gua Jo Maitimu, sehari-harinya tergabung di dalam sebuah kolektif audiovisual di mana kita biasanya bikin video klip, bikin company profile gitu-gitu deh. Yang Pokoknya terbaru ungu ya. Yang terbaru, gue jadi model video klip ungu. wah yang mana orangnya tebak aja sendiri. Yang rebel. Gitu, jadi backgroundnya gitu kali ya. Gue keturunan Ambon, suka banget nonton. Terus apa lagi ya? Udah kayaknya. Udah itu dulu Udah deh gitu-gitu ya. aja. Heeh. Di sebelah kiri gue masih ada Tata, Waduh, yaitu siapa sih Tata? gue hanya orang biasa. Wih, merendah untuk meroket nih. Enggak dong. Biasa aja gue gitu. B aja gitu kalau kata anak sekarang. B aja. Enggak, bukan siapa-siapa, tapi gue menganggap diri gue siapa-siapa. Asik. Tapi- Mana cowok ini mana cowok. Aduh. Kita belum masuk ke sesi Oh, itu. belum, Hari belum ini masuk. sesinya lebaran kan? Ini- Oh iya Iya, betul. lebaran. Episode kali ini teman-teman kita ngebahas tentang ekstrovert dan introvert di hari raya. Hari raya. Kebetulan Mas Jo ini non-is, minoritas. Kebetulan gue minoritas dan kafir, Hehehe. jadi gue Natalan. Gue akan ngobrol sama Tata dan Reza tentang Lebaran. Lebaran. Tapi sebelum masuk ke situ, Reza ini siapa sih sebenarnya? Oke. Saya ini keturunan Madura yang bener-bener bapak ibu Madura. Jadi semestinya orang Madura itu ekstrovert. Karena kami itu biasanya kenal antar satu RT itu biasanya kenal Kenal semua. semua. Jadi Nah, by default orang Madura tuh ekstrovert. ekstrovert mestinya ya. Dari pabriknya ya. Iya, dari pabriknya itu pasti seneng ngobrol, seneng Rame-rame bercanda, lah. rumpik banget dah. Rumpik. Rumpik. Jarang ini nih dia. Jarang rumpi, makanya ngomongnya rumpik. Nah, Aduh. tapi entah kenapa aku Nah. jadinya introvert di keluarga itu. Dari kecil. SD aku ekstrovert sebenarnya. Waduh. Nah, ini Tapi nih. nanti ya bahasnya. Ah, boleh. Ini kan spesifik ke momen hari raya. Momen hari raya boleh? Nah, dari aku dulu lah ya. Boleh dong. Jadi hari raya itu kalau di orang Madura, dan ini pasti kalian semua tahu karena selalu ada di berita tahunan. Orang Madura itu pasti apa ya, nyebutnya bukan mudik tapi toron. Toron itu artinya kita kembali ke Pulau Madura. Oh. Semua orang yang di luar daerah pasti kembali ke Madura. Oh, Nah, di sana itu kita pasti kumpul sama keluarga besar buat biasanya nggak salam-salaman sih ya, kayak cuman silaturahmi biasa, datengin satu tetangga ke tetangga lain, kumpul ngobrol terus ngobrol dan gimana ya, akhirnya capek sendiri buat aku, dan bahkan aku sempet nolak dan nangis karena diajak untuk kumpul-kumpul gitu. Gue banget itu waktu kecil. Apa? Waktu kecil gue banget. Nah, boleh ntar Tata ceritain. Terus. Nah, jadi kayak karena emang defaultnya ekstrovert dan saling bertetangga itu, Oh. sampai dimarahin tuh sama ayahku. Ayo kumpul, ayo kita kesini. Nggak mau, capek, nangis. Sampai akhirnya pernah tuh di mobil doang aku akhirnya, yang mereka itu udah keluar gitu. Di mobil itu aku sendirian, Oh. dikunci. Ya udah, nggak masalah. Bener-bener di mobil nggak keluar. Oh. Itu menurutku itu lebih enak daripada harus sok-sokan gitu loh. Daripada berusaha cengenges Iya. gitu ya. Dan bahkan aku pernah di satu momen waktu pulang ke Madura itu aku seharian kayak tantrum, marah banget ke keluargaku. Kalian enak bisa kumpul sana sini, menyenangkan lah bagi dunia mereka lah. Sedangkan aku itu nggak ada hiburan, nggak ada temen, nggak ada apa. Jadi kayak sepanjang pulang dari Madura itu, sepanjang pulang dari Madura ke Malang lagi, itu aku bener-bener nangis, marah-marah ke mereka. Ya tapi
namanya orang Madura pasti dimarahin lagi. Oh. Oh ya, Reza itu ini teman-teman tinggal di Malang ya. Malah Jadi sebelum Asli dia Malang. ke Jakarta, dia di Malang dulu nih, kuliah gitu kan, besar. Sampai akhirnya merantau ke ibu kota. Nah, sekarang bentar, ini oh yang belum. introvert terakhir. Ini kalau dari sudut pandangku ya, kalau lagi kumpul keluarga besar, aku selalu cari di mana pojokan. Untuk bener-bener ya udah itu tempatku. Untuk Menyendiri. menghindari kerumunan kayak gitu-gitu. Mencari comfort zone. Nah, kecuali kalau ada keluarga besar yang aku udah deket nih, aku biasanya kumpul sama mereka. Ya kayak kita ini kan aku bener-bener cari yang komunitas kecil yang emang aku akrab. Nah itu ada tuh dari keluarga Surabaya. Itu bener-bener aku bisa sama mereka karena mereka tuh kayak ekstrovert banget dan bisa nerima ke introvert, Oh. Introvert. ke introvertanku gitu loh. Jadi kayak nyaman aku sama mereka. Kayak gitu sih. Kilas tentang introvert berada di situasi lebaran. Lebaran. Oh, Tata? Tapi gue mau nanya dulu, Reza. Berarti lo udah menyadari dari kecil gitu, gue tuh introvert gitu. Nah, kecil aku nggak tahu kayak kenapa ya aku nggak bisa ngobrol sama mereka, kayak aku nggak bisa membuka diri, aku bener-bener nggak tahu harus ngomong apa. Karena ini nggak sih, apa label extrovert sama introvert tuh kayak terjadi baru-baru ini aja nggak sih? Kayak Benar, gue benar. dulu Tapi kayak kalau gue nangkepnya yang terjadi di Reza adalah dia awalnya tahu gitu dia ekstrovert gitu. Terus tiba-tiba lama-kelamaan dia jadi introvert. Kayak gue mikir, apa jangan-jangan introvertnya Reza ini berdasarkan kejadian traumatis gitu, kayak ternyata jadi ekstrovert nggak enak, nggak mau gitu. Enggak, kayaknya dari faktor lingkungan deh. Soalnya aku ekstrovert itu sebelum pindah rumah. Jadi aku sempat di sebuah gang gitu lah. Jadi kan gang dipaksa untuk kenal satu sama lain. Akhirnya aku pindah di saat aku meninggalkan semuanya, kan aku bener-bener di lingkungan baru. Nah, di lingkungan baru ini aku nggak bisa beradaptasi untuk kenal semuanya gitu loh. Nah, dari situ aku kayak menutup diri. Jadi aku bener-bener, oh ini tetangga ini yang bagian ini bagian ini. Selebihnya aku kayak, udahlah capek aku ngapalin semua. Kan bahkan sampai sekarang kan aku nggak bisa ngapalin orang-orang. Bener banget, aduh ya ampun. Jadi gini teman-teman, pernah satu ketika Reza datang ke Tata sih sebenarnya, nanya gitu, Mbak, yang ini tuh yang ngurusin finance tuh orangnya namanya Mbak ini kan salah ternyata. Udah debat kiri kanan, ternyata orangnya salah. Bahkan ketuker, astaga, lucu banget. Nantilah kapan-kapan kita ceritain tentang kesalahan Reza dalam menghafal orang. Ini tentang ekstrovert introvert ya, bukan sebar aib ya. Itu sebab akibat dari orang introvert dan Betul, extrovert. betul sekali. Mantap. Terus Tata gimana? Katanya pernah kayak gitu nangis? Pernah, gak tahu ya. Gue nggak tahu ini karena gue introvert, nggak tahu karena gue extrovert atau apa gitu. Jadi gue emang kalau acara keluarga gitu dari kecil tuh males banget gitu. Mungkin karena gue nggak terlalu dekat sama keluarga besar gitu. Gue cuma dekat sama kayak keluarga kecil, dan itu kebanyakan juga dari keluarga nyokap. Jadi gue kalau memang gue nganggapnya nggak asik gitu, kayak nggak cocok sama gue tuh males banget. Bener juga sama kayak Reza juga. Jadi kalau ada acara keluarga yang besar gitu, gue tuh kadang-kadang suka nggak mau ikut, terus sampai dimarahin nyokap, sampai nangis juga, sampai kayak nanti mau bilangin papa loh yang kayak gitu-gitu. Terus ujung-ujungnya gue berangkat dengan nangis, dengan bad mood segala macam gitu. Gue sebenarnya nggak tahu kenapa sih, cuman gue juga sempat ngalamin itu juga gitu. Dan menurut gue kenapa gue menganggap diri gue introvert, salah satunya itu gitu. Gue juga males ketemu sama keluarga yang gak deket-deket banget gitu. Terus males juga basa-basi segala macam. Tapi makin dewasa gue makin menyadari tujuan untuk silaturahmi gitu. Jadi gue mencoba untuk membuka diri, untuk mengenal sebanyak-banyaknya orang, yang kata bokap gue nanti ada gunanya pasti gitu. Nah itu tuh aku tahu manfaat dari itu, tapi aku nggak bisa mulainya. Kayak takut banget, bener-bener takut mau kenal sama seseorang baru, itu bener-bener takut, setakut-takut itu. Menarik. Kalau aku di keluarga, gimana Mas Jo kalau momen Natal? Aku senang banget gitu datang ke acara keluarga, senang bersosialisasi gitu. Tapi mungkin
challenge aku adalah bingung nyari topik karena aku masih kecil gitu kan. Jadi kayak mau ngobrolin apa ya sama sepupu-sepupu yang lebih tua, sama om tante gitu. Cuman aku seneng gitu bersosialisasi gitu, om tante gitu-gitu. Nggak yang menutup diri gitu. Nggak cari pojokan gitu, nggak cari. Nggak cari pojokan aku. Jadi paling itu sih kalau tiap hari raya gitu atau kumpul-kumpul keluarga, yang aku bingungin tuh nyari topik obrolan justru karena kan bener-bener luas banget kan keluargaku tuh datang di berbagai macam bidang gitu. Jadi kayak nggak pernah ada satu anggota keluarga yang kita klop banget sampai sekarang, sampai masih nongkrong bareng atau masih teleponan, kayak sampai sekarang semuanya seadanya aja gitu, ngobrol ketemu seadanya aja gitu. Nah, kalau sebagai ekstrovert di kumpul keluarga itu kayak ada api yang menggebu-gebu untuk ngobrol gitu atau ngikutin arus aja sih? Ngikutin arus aja kalau aku gitu. Ya tinggal nimpalin aja topik-topik yang lagi dibahas, misalnya aku paham, aku join gitu. Kalau enggak ya lebih ikut rame aja udah, ikut ketawa. Nah, kembali lagi nih, kalau ngelihat yang keluarga introvert, padahal itu keluarga deket, misalnya di satu keluarga itu adalah yang deket, kan pasti nggak semuanya ekstrovert untuk bisa diajak ngomong. Ada nih satu introvert itu bakal diusahain, dipaksain atau ya udah. Gini, aku kan anak pertama dari 3 bersaudara. Ini adekku nih, kandung yang tengah, introvert seadanya. Cewek cowok? Cowok nih, tiga-tiganya cowok. Lebih introvert daripada aku atau apa? Lebih introvert daripada aku atau sama? Kayaknya lebih deh. Lebih lagi. Jadi dia lebih milih, pilihannya 2. Kalau dia mood ke bawah, ketemu keluarga dia ke bawah. Kalau enggak dia di kamarnya. Wah, kalau di keluargaku itu udah pasti disentak sih. Enggak, iya maksudnya iya. Disentak. Jadi kayak kita karena kita udah tahu, ya udahlah dia orangnya begitu, ya udah gitu, mau diapain lagi, nggak mau dimarahin apa gimana juga kayak udah gede gitu. Tapi emang dia gede gitu kayaknya dari kecil deh seingetku. Emang memisahkan diri gitu, ngerasa introvert gitu. Diajak jalan-jalan keluarga juga kayak nggak pernah mau, ogah-ogahan gitu. Jadi emang lebih main game gitu. Pokoknya di kamar aja gitu. Jadi dibiarin aja gitu. Dan sebagai ekstrovert kan, misalnya sebagai abang nih kan, masa sama keluarga sombong banget, itu sempet segitunya atau ya udah biarin aja sampai akhirnya sekarang oh ya udahlah, udah emang nggak bisa diapain, atau sebelumnya emang sempet ayolah ini keluargamu, kamu iya, awal-awal sempet gitu, udah turun aja gitu, kayak nggak mau gitu. Terus akhirnya ya udahlah, jatuhnya kayak udah capek ngebilangin, ya udahlah gitu. Sampai akhirnya gede, bisa memilih jalan sendiri, ya udah gitu. Kita nggak pernah ada yang ngeribetin gitu. Di Mbak Tata ada yang kayak gitu juga nggak? Apa? Di Mbak Tata ada yang kayak gitu juga nggak? Di gue, kalau adik gue malah justru jauh lebih ekstrovert sih. Oh, dia jauh lebih ekstrovert ya. Temennya lumayan banyak. Terus sering ikut komunitas, ikut klub ini daripada gue lebih sering di rumah, lebih kebanyakan di rumah lah, nggak sering maksudnya dibanding adik gue. Kalau adik gue tuh kayak di rumah tuh paling kayak pas pulang, sisanya udah di luar, jadi kayak orang ngekos. Oh, ini tuh kayak adiknya istriku, dia bener-bener kalau lagi kumpul keluarga dia kayak ini apa sih namanya? Dirijennya perkumpulan itu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, dia bisa kayak gitu. Kayak aku, wow, keren banget sih orang kayak gitu. Tenaganya banyak ya. Iya, tenaganya banyak. Oh, dia kayak MC-nya gitu. Iya, kayak ya udah banci tampilnya gitu. Iya. Clown-nya ya. Iya, kelas clown. Tapi ekstrovert dan introvert itu kan kayaknya jenisnya macam-macam ya. Kayak misalnya adik gue ekstrovert, terus adiknya istri lo juga ekstrovert, tapi beda tipe gitu. Iya. Adik gue ekstrovert tapi nggak yang banyak ngomong gitu loh, nggak yang bawel, yang nggak yang
ngegiring orang sini-sini atau Iya. nge-hostin sebuah acara apa Iya, kayak iya. gitu gitu. Mungkin nextnya kita bahas tipe-tipe introvert dan extrovert kali, terus kayak yang dengerin lo tuh yang mana sih gitu, tipe introvert dan sih itu. extrovert. Boleh kayak tuh gitu. episode selanjutnya ya. Bisa. Kita tanya Badan Penelitian Indonesia dulu ya, BPI. Waduh. Nah, jadi buat gimana ya, buat teman-teman yang introvert nih yang mau kumpul, ada tips atau saran nggak buat kalian yang para ekstrovert itu menghadapi dunia seluas itu? Untuk menghadapi, soalnya stres tau. Maksudnya kita itu kayak, aku lo juga pingin kayak kenal sama kalian tuh juga pingin, tapi susah. gimana sih? Kayak Tips and tricks seorang It- purely extrovert Joe Maitimu yang mukanya mulai ada di mana-mana, Wih. namanya mulai jadi pembicaraan Waduh. masyarakat. Tuh di titik Anda kan juga harus ekstrovert gak sih? Jadi mungkin ada tips yang bisa dibagi untuk teman-teman introvert ini. Oke, tips dari aku yang katanya ekstrovert buat teman-teman introvert, menurutku adalah kalian harus paham dulu. Sebenarnya kalian pengen nggak jump in di konteks itu, jump in di tongkrongan itu. Kalau emang kalian yang nggak pengen, percuma mau dikasih tips and trick apapun. Kalau dari dalam diri orang yang nggak pengen, nggak bakal dijalanin. Jadi kayak mesti sama kayak kita sama Reza ya, tak Rezanya tuh yang memang ya udah aku siap satu tim sama orang-orang ini, aku akan mengakrabkan diri gitu. Jadi makanya sekarang kita berempat tuh akrab banget gitu karena sering ketemu pas syuting gitu. Terus kelar syuting juga kita ngobrol-ngobrol. Jadi kayak tips and trick dari aku buat introvert ya cuman itu sih. Make sure kalian emang pengen jump in di situ. Nah, ini nih. Kalau di keluarga besar, kita tahu dari mana, oh orang ini bisa diajak ngomong. Orang ini kayaknya nanti aja deh kalau emang udah nggak ada yang bisa diomongin. Cara taunya ya, Iya. taunya orangnya bisa diajak ngobrol apa enggak, dia akan lebih terbuka dan nyambut. Dia ya misalnya kayak tadi, kalian udah nemuin nih, oke, saya mau jump in di obrolan ini. Mulai keluarin satu kata, nanti pasti ada yang nyautin. Nah, dialah yang terbuka dan nyambut itu. Itu yang dikejar. Gitu, itulah yang dideketin pertama kali gitu. Ngobrolnya sama om itu terus, ngobrolnya sama tante itu terus gitu, atau sama sepupu yang itu. Berarti tips utama untuk introvert ini ya udahlah, kita emang belajar dari yang kecil Betul. dulu, nanti baru ini dikenalin satu. Baru ntar dari situ kan bisa latihan gitu. Oh, kayak ngobrol sama om yang ini bakal kayak gini, ngobrol sama tante yang ini kayak bakal kayak gini. Jadi bisa dicicil gitu dari pelan-pelan. Tapi yang pertama dan yang paling utama adalah kalian mau dulu untuk mau di sini. Gitu. Mencoba untuk mengenal Iya. masing-masing individu gitu. Masalahnya ini nggak tahu ya, ini apakah penyakit introvert atau enggak, yang sebelumnya aku bilang, kita tuh mikir dulu 1000 kali pikiran baru terucaplah satu kata gitu. Jadi kosakatanya tuh dikit gitu, nggak tahu mau ngomong apa gitu aja. Tips Kayak misalnya, aku ketemu Mas Jo mau ngomong apa ya, akhirnya cuman di otak doang, tapi nggak disampaikan. nggak disampaikan. Nah, capek sendiri udah. Untuk menanggulangi posisi itu, menurut aku kan tahu nih tanggal ketemuannya. Kita syuting tanggal berapa, ketemu anggota keluarga acara apa, tanggal berapa. Udah dipikirin dari jauh-jauh hari. Jadi kayak udah tahu nih kayaknya kalau mau ketemu om yang ini bakal ngobrolin bola gitu. Ya udah cari topik-topik bola. Jadi Menurut kita aku, merhatiin awal iya, dia suka apa sih. Iya. Pasti kan terekspos banget tuh, om yang ini suka mancing, tante yang ini suka arisan, kan kedengeran banget tuh di sekitar kita gitu. Jadi menurut aku ketika tanggalnya udah tahu, oke, cari topik gitu, apa kayak, karena kan kalian mikirnya lama gitu kan, lama ya. Jadi gunakanlah hari-hari dari misalnya ketemuannya tanggal 19 tapi udah taunya dari tanggal 10, ya udah gunain tuh 9 hari itu untuk nyari topik, Belajar gitu mulai ya. belajar gitu, mulai ngumpulin materi lah gitu. Paling gitu sih. Asik. Ya amannya lo ngebahas yang lagi trending lah ya, trending topik Iya, nggak sih? gitu, Kayak semua kayak- orang pasti aware.
kayak ya lihat-lihat berita gitu di TikTok atau di X gitu. Jadi kayak itu juga bisa jadi bahan buat latihan nyari topik gitu. Atau bikin panduan pertanyaan basic saat ketemu keluarga besar gitu, kayak misalkan Bisa. sekolah di mana, Bisa. kerja di mana. Ya, gitu. standar-standar itu dulu. Iya, asal jangan nikahnya kapan. Wih. Hihiu. Boleh. Atau ditanyain anak Om masih single nggak? Ay. Kan saudaraan. Iya. Sepupu boleh kan? Anak om masih single nggak? Ih, insist dong. Makanya kayak gitu kan, introvert kayak Wah, ini teman-teman mulai dengar sendiri ya. Makanya nyari panduan umum gitu, jangan panduan dirimu yang sendiri. canggung tapi nggak cringe ya kalau bahasa sekarang ya. Iya betul gitu. Jadi kayak ya bener tadi Tata bilang gitu. Lihat-lihat aja di sosmed lagi rame apa, ajakin ngobrol gitu. Karena kita kan bisa langsung tahu kok si anggota keluarga ini tuh menerima kita apa enggak gitu dengan asik apa enggak. Dengan asik apa enggak gitu dengan kayak ya udah dia om nggak tahu nih gitu. Oh ya udah berarti bukan dia orangnya gitu aja sih. Kayak lo nggak akan tahu kalau lo nggak mencoba gitu dari awal. Gitu. Oke. Menarik sih. Ya semoga teman-teman bisa menangkap lah tips trik dari extrovert ini ya. Tapi Mbak Tata belum? Enggak lo. Pertanyaan gue, lo nanya tips and trick buat jadi extrovert, emang lo sendiri jadi introvert tidak bangga? Nah, bukan nggak bangga ya. Aku tuh nyaman dengan diriku sendiri. Nah, saat mencoba menjadi extrovert itu malah bikin nggak nyamannya. Oh, oke. Tapi kan siapa tahu teman-teman itu ada yang pingin gitu loh. Soalnya di teman kantor kita itu ada yang ngakunya introvert, tapi dia di luar dari introvertnya itu dia harus dipaksa menjadi extrovert untuk ngomong ke sana sini kayak gitu. Oh, jadi menurut lo extrovert tuh juga perlu buat lo gitu? Iya, untuk ya kayak ngobrol, menjalin koneksi kan sekarang yang penting adalah koneksi kan. Betul. Kayak gitu. Kalau cuman diem di pojokan doang itu kayak bakal tersisihkan gitu nggak sih? Walaupun mungkin dia diem-diem di pojokan ternyata ini sahamnya gede. Oh, kirain ada yang keluar. Tiba-tiba berak. Diam-diam berak. Gitu sih. Tapi emang kalian ekstrovert nggak bakal capek gitu? Maksudnya bener-bener kan kalau introvert kayak sekarang nih kita ngobrol, habis itu capek, udah aku harus di rumah seharian ngecas. Capek sih pasti capek. Kan kalau kumpul keluarga kan nggak mungkin satu doang kan, pasti berbanyak-banyak lah kayak. Capek sih pasti capek, tapi kalau aku sih mensiasatinya kayak oh ya udah tahu ya cuman buat sehari ini doang kok atau 2 hari ini doang kok. Jadi kayak ya bisa istirahat besok-besoknya gitu. Disiapin gitu ya dari awal. Iya, jadi kayak tahu lah nih acara keluarganya 2 hari, ya udahlah nanti capeknya juga cuma 2 hari gitu. Tapi kita belum denger tips and trik dari Mbak Tata loh. Lah, tadi kan gue udah nambah-nambahin punya lo. Ya udah, nggak apa-apa. Ya pokoknya intinya kurang lebih sama lah gitu. Maksudnya kalau lo introvert tapi pengen suatu saat, suatu situasi pengen jadi extrovert, ya menurut gue harus memberanikan diri, mempersiapkan diri pas ada acara atau apa gitu, lo mau ngomong apa gitu. Terus ya coba aja gitu, kayak nggak perlu malu, nggak perlu salah ngomong apa gitu, so asik aja gitu kan. Terus yang penting ada bahasan, ada topik, nggak kaku lah gitulah. Terus kayak jangan menganggap nih orang nggak asik nih, gue nggak akan bakalan nyambung sama dia gitu, kayak nggak selalu kayak gitu. Belum tentu orang yang kelihatan nggak asik lo ajak ngomong nggak nyambung gitu, malah justru mungkin bisa jadi ternyata malah jadi asik banget sama asik dia banget, gitu. gitu. Jadi sobi gitu. Kayak gitu. Jadi menurut gue yang penting adalah lu nyoba aja dulu gitu sih. Tapi nggak nih, kupatahkan lagi nih teori introvert. Coba. Apa? Kayak mungkin orang ini nggak asik. Bisa kebalikan, mungkin aku yang nggak asik. Menurut mereka? Iya, menurut mereka. Jadi kayak, apaan sih, so asik banget ngobrolnya, kan bisa kayak gitu. Atau mungkin kayak apa tadi aku mau ngomong, lupa. Ini dia nih, keanehan-keanehan Reza mulai terdengar di podcast ini. Intinya yang satu itu, pokoknya yang satu itu dulu lah ya. Kayak, wah, sama tahu aku yang nggak asik gitu. Kayak, atau mungkin ya namanya introvert banyak pikiran, kayak negatifnya tuh diduluin daripada positive vibes-nya gitu loh. Ya berarti sekarang duluin positifnya daripada negatif thinkingnya, ya nggak sih? Iya sih. Tapi aku bisa menyanggah juga
Kalau kamu ngerasa wah nanti aku dianggap nggak asik lagi. Nah balik lagi kayak tadi yang pertama, pasti akan ada satu anggota keluarga yang akan menyambut dan terbuka. Gitu. Nah tugasmu berarti setelah udah beranikan diri untuk nyoba, carilah orang-orang itu. Gitu. Karena pasti nanti akan ketemu gitu. Ternyata asik nih nongkrong kalau sama. lu dianggap nggak asik pun juga itu kan nggak dosa sih sebenarnya, nggak Iya. akan jadi. Yang patut diapresiasi dari seorang introvert yang mencoba adalah ketika dia nyoba. Gitu, ketika dia tidak, ternyata anggota keluarga misalnya ada 50 terus ternyata 50-50-nya nolak dia, ya udah nggak apa-apa. Yang penting udah nyoba. Jadi kayak si introvert yang mencoba ini tuh udah satu level lebih tinggi dari introvert lainnya, which is dia nyoba gitu. Sama biasanya introvert tuh punya keunikan dan itu bisa ditonjolkan nggak sih? Contohnya Unik banget nih. Contohnya kayak aku fotografer, kan kalau di kumpul keluarga pasti dimanfaatin para keluarga iya, ini kan. saya foto ya benar. Iya, tukang fotonya kayak gitu. Ya Kalau udah diajak ngomongnya pasti pas momen itu pasti diajak ngomong. Ya, nah tapi kalau introvertnya nggak punya kelebihan, Setiap manusia pasti punya keunikan dong. iya, kalau misalnya Blas nih nggak punya keunikan. Ada tahu Ja yang nggak ya menganggap Iya. dirinya tidak punya Ya kelebihan. mungkin dia belum tahu lah ya apa bakat Belum discover, terpendamnya kayak gitu. belum mendiscover. Iya nggak? Iya. Soalnya dulu aku ngakalinnya, mengatasinya itu dengan membawa komik. Jadi aku sibuk sendiri baca komik gitu loh. Kalau Terus udah- nanti ada yang negor, Iya, baca komik apa gitu. ya biasanya gitu. Kadang kayak udah di mode sendirinya dia nih, jadi nggak ada yang bakal ganggu. Kecuali dipanggil ayah ibu, ayo salim dulu, ya udah salim. Kayak gitu sih. Banyak terjadi sih, terlihat di Tapi mana-mana. kamu tuh berapa bersaudara sih, Cak? 3. Kamu Tiga-tiganya introvert kayaknya. Oh my Waduh, God. combo. Terus orang tua lo juga introvert. Tapi nggak tahu ya, yang adikku kedua ini sekarang kayaknya lagi ekstrovert. Nah, yang adik pertama lagi ekstrovert, adik kedua ini kayak aku waktu masa remaja, bener-bener cuma di kamar doang, kayaknya ya efek niru kakaknya sih. Oh berarti kamu anak pertama. Anak pertama. Tato juga anak pertama ya? Anak pertama. Asti juga ya? Asti anak pertama juga. Wow. Gila, kita baru saja mendiscover kalau kita berempat adalah anak pertama. Asti mulu. Siapa sih Asti? Udah episode kedua nih orang kagak ada. Belum ada juga ya, karena memang kita nge-tag episode keduanya juga langsung. Dia lumayan sibuk orangnya. Dia lumayan sibuk. Soalnya dia introvert yang cukup unik juga sih. Introvert yang busy dia. Introvert tapi sosial circle-nya bagus. Iya. Oh. Gimana? Nanti kita akan Ngobrol. bahas ya Iya, betul. di episode selanjutnya kalau Asti udah ada. Udah selesai liburan ya? Dia mau liburan ya? Ya udah sih, nggak usah dibahas Iya. dulu. Nggak usah dibahas Orangnya ya? belum ada, nggak Ya baik udah. ngomongin orang yang nggak ada. Udah lah ya kayaknya. Ada Jadi tambahan? konklusinya apa nih Konklusinya adalah Berani mencoba. berani mencoba. untuk introvert yang mau Memberanikan diri untuk terbuka. Karena pasti akan ada orang-orang di luar sana kayak gue sama Tata yang ternyata bisa klop untuk satu tim dan hangout bareng introvert gitu. Apakah introvert itu berdosa? Ya sih. Nanti kan di episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. dengerin. Terima kasih sudah dengerin. Dengerin. Sampai jumpa. Bye bye.